Oke, selamat siang ya. Kali ini saya berada di kota Samarinda dan akan menuju ke daerah yang bernama Loajanan dan Loakulu. Kenapa saya berkunjung ke daerah Loajanan atau Loakulu? Karena di sana pernah terdapat jalur kereta api untuk pengangkutan batu bara, di mana jalur kereta api ini dengan lebar sepur kurang lebih sekitar 600 mm dan tercatat di dalam buku Duco and Browns Locomotiven yang dikeluarkan tahun 1986 ya kalau nggak salah, itu mencatat ada 4 lokomotif uap yang dibeli oleh perusahaan bernama Osborneo Maskapai pada tahun 1924 sampai dengan 1926, di mana perusahaan ini tuh membeli 4 lokomotif dari Duco and Browns. Jalur kereta api ini membentang dari Loajanan ke Loakulu itu sepanjang 20 km. Dan kalau dibandingkan dengan Balikpapan, kota Samarinda ini memang pernah memiliki jalur kereta api yang digunakan untuk pengangkutan batu bara, sedangkan di Balikpapan itu digunakan untuk pengangkutan penumpang maupun pengangkutan minyak, karena di sana ada kilang minyak yang dibangun oleh Bataas Petroleum Maskapai atau BPM. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki atau melewati jembatan Sungai Mahakam ya. Nih, kalau kita lihat jembatan Sungai Mahakam. Inilah Sungai Mahakam yang dari zaman dulu itu ramai dengan pengangkutan batu bara ya. Nah, batu bara pertama kali ditemukan di Samarinda itu oleh perusahaan bernama Stankulen Maskapai Osborneo, tetapi perusahaan ini itu sempat mengalami kerugian, kemudian dilikuidasi dan diganti dengan perusahaan bernama Osborneo Maskapai atau OBM, di mana OBM itu mulai melakukan eksplorasi atau mendapatkan konsesi dan kemudian mendirikan perusahaan pada tahun 1897, kemudian mengeksplorasi batu bara yang ada di sekitar kota Samarinda ya. Tetapi pada tahun 1900-an awal, Osborneo Maskapai itu tidak melakukan penambangan batu bara sendiri, tapi dia menggunakan perusahaan lain yang melakukan penambangan kemudian dijual ke Osborneo Maskapai sampai dengan tahun 1920-an. 1 Januari 1921 Osborneo Maskapai ini melakukan eksplorasi batu bara sendiri, karena pada saat itu prospek marketnya juga lumayan besar, di mana Osborneo Maskapai itu mendapatkan kontrak untuk menyuplai batu bara di Filipina, kemudian kereta api di Jawa atau perusahaan kereta api di Jawa Stadspoorwegen, dan beberapa perusahaan kereta tram swasta yang suster Maskapaian itu ada Semarang Johanna Stoomtram Maskapai, Semarang Cirebon Stoomtram Maskapai, kemudian Serayudal Stoomtram Maskapai, dan Osjava Stoomtram Maskapai itu membeli batu bara dari Osborneo Maskapai atau OBM yang beroperasi di wilayah Samarinda. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di Loajanan, di mana di Loajanan itu merupakan terminus dari jalur yang dibangun oleh Osborneo Maskapai. Masih jauh? Lumayan, Pak. Ini masuk Loajanan. Ini udah masuk Loajanan, Pak. Oke, itu terlihat tongkang-tongkang batu bara ya, atau yang ada di Sungai Mahakam. Ini tampaknya pertigaan. Jadi ini ada pertigaan Tugu Loajanan. Iya. Yang betul. Ini Tugu pertigaan Loajanan. Kemudian terminus jalur kereta apinya itu berada di sini ya. Iya. Di sekitaran sini. Iya. Di sekitaran sini itu ada terminusnya. Oh, ini memang ada pelabuhannya ya, Pak? Oh, ini dibuat pelabuhan ya? Baru nih, Pak. Oh, baru. Pelabuhan baru.
apa nggak apa. Jadi jalur ini ya, jalur kereta api Osborneo Maskapai itu berada di sebelah kanan jalan sini ya. Kalau dilihat dari peta-petanya ini ada bekas jembatan. Kayaknya dulu ini juga ada jembatan kereta api ya di sini. Jalur kereta api yang dibangun oleh Osborneo Maskapai. Iya, di sebelah kanan ini ya, atau di depan rumah-rumah ini, di jalan ini itu dulu bekas jalur kereta apinya dengan lebar sepur itu sekitar 600 mm. Di buku Duco and Browns itu juga ada salah satu foto lokomotif yang dibeli oleh Osborneo Maskapai. Itu ada tulisan lokomotif 1 atau Satoe, tulisan Satoe, berarti lokomotif 1 yang beroperasi untuk wilayah ini ya, Loajanan ke Loakulu. Tapi memang kalau dilihat dari peninggalnya sudah nggak ada sama sekali, bahkan bekas relnya pun juga agak susah untuk didapatkan. Dan tampaknya pada masa pendudukan Jepang itu karena ini adalah jalur batu bara, Jepang tidak mengambil loko ataupun relnya, karena memang saat itu Jepang juga membutuhkan batu bara untuk kebutuhan perang mereka ya. Jadi berada di sebelah kanan ini. Ke kiri aja. Lurus nggak bisa ya Pak? Bisa satu arah. Satu. Jadi jalurnya Itu. ini kita naik ke atas, tapi jalur kereta apinya itu menyisir di sisi sungai ya. Tapi nanti ujungnya nemu apa? Kita balik lagi ke pinggir sungai ya Pak ya. Oke, kita lewati ini ya, jalur perbukitan. Tapi di jalur kereta apinya itu masih di sisi tepi sungai. Dan memang untuk mencarinya itu susah karena memang udah lama ya. Ya, perkiraan itu dibangun pasca Perang Dunia Pertama, di mana harga batu bara itu sudah mulai naik, dan per 1 Januari 1921 itu Osborneo Maskapai mendapatkan kontrak dengan beberapa perusahaan dan mulai melakukan penambangan sendiri. Sebelumnya pengelolaan batu baranya diberikan ke perusahaan yang lain. Nah, kalau kita lihat ini ya, di sekitar sini tuh banyak tambang-tambang batu bara. Salah satu alasan kenapa jalur kereta api itu dibangun oleh Osborneo Maskapai, karena sumber batu baranya itu berada di sebelah kiri, kemudian dipindah ke pinggir-pinggir sungai sehingga pengangkutannya itu nanti akan lebih mudah. Dan pusat untuk Osborneo Maskapai itu terdapat kantor, kemudian rumah sakit, pembangkit itu berada di Loakulu. Jadi semua kegiatan Osborneo Maskapai itu dipusatkan di Loakulu. Sudah melewati bukit ya, dan kembali lagi ke jalan yang bersinggungan atau berseberangan dengan sungai. Nah, ini dulu bekas jalurnya. Ini ya, bekas trase atau jalurnya. Jadi sepanjang jalan ini tadi saya coba untuk cari apakah ada bekas rel atau bekas kayunya, itu memang sudah nggak ada lagi ya. Tapi jelas di peta tahun 1945 itu bahwa di sepanjang Loajanan ke Loakulu itu ada ditulis ini ya, ditulis di dalam peta itu railway tapi narrow gauge sekitar 600 mm.
cuman kayu kan. Yang muncul-muncul itu kayaknya kayu-kayu. Ya kalau ada lantaran bisa parkir mobil. Iya. Kita singgah sebelah kanan. Iya. Tapi yang kelihatan sungai gitu Pak. Kayak tadi sana tuh. Oke, sepanjang jalan tadi masih belum menemukan sisa-sisa dari jalur kereta api ya, karena memang ini jalannya udah beberapa kali ditutup Pak, untuk digunakan untuk jalan akses jalan raya. Sekali belum mendapatkan kenapa? Pabrik beton. Oh, pabrik beton. KPI. Iya. Ada ini. Iya. Oh, pabrik beton ini tadi ya. Ada 2 tamu saya di situ. Oh, Langganan saya. ini ada kayak jembatan cukup Perbatasan. panjang. Perbatasan antara Luajanan ke Luajanan. Ini bisa akses nggak di bawahnya Pak? Paling untuk melihat bekas, tapi untuk berhentinya susah. Ya, ini berhentian agak susah. Ya, kita sekarang berada di jembatan perbatasan Luakulu dan Luajanan. Ini tampaknya nggak bisa ini ya, mendapatkan bekas-bekas sisa jembatan, ataupun aksesnya agak sulit. Seharusnya dengan model-model jalur seperti ini, apalagi terdapat banyak sungai ya, itu paling tidak ada bekas-bekas jembatan yang bisa kita dapatkan, seperti kalau kita berusuhan di daerah ini ya, di Jawa ya. Mungkin ada sisa abuitmennya atau rangka jembatannya. Ini kita sudah memasuki wilayah Luakulu, dan tadi sempat turun beberapa kali tapi belum menemukan bekas rel atau bekas jalurnya ya, jalur kereta api yang menghubungkan Luajanan ke Luakulu dengan lebar spur 600 mm. Oh, ini ada tambang batu bara Pak, yang ngirim ke tongkang-tongkang seperti di depan ini ya, untuk pengisian batu bara ke salah satu tongkang. Dan memang di sini adalah sumber batu bara ya. Kita lihat pengisian batu bara dari konveyor menuju ke tongkang.
batu bara ini bisa jadi kemungkinan akan dikirimkan ke PLTU yang ada di Jawa. Oh iya, Bara Multi Sukses itu kayaknya setahu saya juga dia mensuplai batu bara di beberapa PLTU di Jawa ya. Dan sebenarnya pengangkutan batu bara itu dulu di daerah sini tuh menggunakan kereta api. Loading batu bara ke Tongkang. Ada beberapa konveyor ya di sepanjang jalan yang menghubungkan Loajana ke Loakulu, dan sumber batu bara itu berada di sana. Ini kita lihat ya. Dan memang nggak tersisa jalurnya, bukan jalur kereta api. Berapa tahun itu Pak? Apanya? Itu apa namanya, sampai berapa tahun aktifnya? 25 tahun, 20-an sampai 45 itu masih ada. Tapi Kalau sesepuh-sepuh sini yang lahirnya berarti sekarang umur 90-an, sepuh-sepuh. iya. Ya, masih ingatannya bagus tapi kita lihat ya. Tapi memang udah nggak tersisa sama sekali. Jalur ini ya, jalur kereta api yang menghubungkan Loajana ke Loakulu, Loajanan ke Loakulu.
kita nggak menemukan sama sekali ya. Dan memang sudah berubah total. Di sini dulu pernah terdapat jalur kereta api untuk batu bara, pengangkutan batu bara yang dimiliki oleh perusahaan Osborneo Maskapai. Bu, permisi, masih mau lihat jembatan. Mau lihat jembatan, Bu, ya? Ini kita coba untuk melihat di salah satu jembatan yang masih tersisa ya. Oh ini beton, kayaknya udah nggak tersisa sama sekali bekas jembatannya ya. Iya, bekas equipmentnya udah nggak tersisa sama sekali. Kalau dapat informasi dari beberapa orang di sini itu memang beberapa kali di wilayah ini itu sering terjadi longsor ya. Apakah memang bekas trasenya atau jalur-jalurnya atau bekas jembatannya itu tertutup atau tertimbun beberapa kali karena adanya longsor. Dan memang tidak ada sama sekali bekas peninggalan jalur kereta api Loajanan ke Loakulu. Tampak relnya pun tidak muncul atau tidak nampak sama sekali. Kalau di beberapa tempat di Jawa itu memang ada beberapa, kayak di daerah Mojokerto Sumtrem Maskapai itu memang jalurnya udah dicabut, tapi ada beberapa warga lokal yang masih menyimpan peninggalannya dan digunakan ini ya, jembatan ya, difungsikan sebagai jembatan dan relnya itu masih ada. Kemudian yang di Pekanbaru itu misalkan ada jalur atau ada rel yang berada di sebelah kafe itu yang pernah saya telusuri, dan di sini memang sudah benar-benar bersih, tidak tersisa sama sekali. Cukup disayangkan ya, nggak ada peninggalan sama sekali. Bahkan bahwa di jalur ini dulunya itu pernah terdapat jalur kereta api yang khusus untuk pengangkutan batu bara, di mana dengan terminus di Loajanan kemudian dan Loakulu, dan semua aktivitas pertambangan batu bara termasuk pengiriman batu bara dengan menggunakan kapal-kapal itu dipusatkan di Loakulu. Kemudian sumber-sumber tambang batu bara itu di sepanjang jalur ini ya, Loajanan ke Loakulu. Kemudian ada beberapa tempat yang digunakan untuk ini ya, tempat penampungan batu bara sementara, kemudian diangkut dengan menggunakan kereta api. Dari kereta api diangkut lagi ke
Kulu. Ini saya coba untuk mencari atau melihat bekas-bekas jalurnya. Ya, memang jalurnya di sebelah kiri ini ya. Loajanan dan Loakulu.